Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur hari ini hari yang sangat bersejarah, terutama selain kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, hari ini banyak hamba Tuhan di sini ya. Dan hari ini juga hari yang bersejarah untuk Sinode Gereja Reformasi Indonesia. Dan hari ini saya dikasih tema berhubungan dengan ibadah yang sejati yang dikaitkan dengan hidup melayani. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes, di pasal yang ke-14, kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kita akan baca selalu orang bacakan di hari kedukaan. Tapi hari ini bukan tema kedukaan, ini tema kenaikan. Yohanes pasal yang ke-14, saya akan ajak kita melihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat kedua dan ayat yang ketiga kita akan baca sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ajak kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, di ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang kedua, di ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Perhatikan kata mengusahakan. Oke, nanti kita akan singgung. Sekarang kita lihat di kitab Keluaran di pasal yang ketiga. Saya baca ayat ke-12. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Perhatikan kata beribadah ini. Tema ibadah tersembunyi di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, di ayat ke-15 tadi. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakannya. Bahasa asli yang dipakai adalah avoda. Avoda ini mengandung 3 arti yang sangat-sangat penting yang nanti terus akan muncul di dalam seluruh kitab suci untuk kita memahami tema ibadah. Orang selalu mengkaitkan kalau ibadah berarti ada hari yang sudah ditetapkan, ada jam yang sudah ditetapkan, ada liturgi dan ada pembicara, ada nyanyi, ada doa berkat, itulah ibadah. Tetapi di dalam kitab Kejadian kita melihat waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk avoda. Avoda yang dipakai di sini, ini kata ini untuk kata ibadah juga memakai kata ini. Untuk kata bekerja juga memakai kata ini. Untuk kata melayani juga memakai kata ini. Apa yang kita mau sampaikan, satu kata ada 3 makna yang sangat-sangat penting. Satu kata ini mengandung unsur ibadah di dalamnya. Satu kata ini ada unsur bekerja, ada unsur melayani di dalamnya. Di dalam dunia kita selalu mengkotakkan antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Kalau sudah bicara dunia sekuler, langsung orang settingnya sekuler. Disitulah kita menipu, kita bercakap-cakap kalimat-kalimat yang tidak ada nuansa rohani. Begitu sudah pakai jubah pendeta, sudah hari Minggu, bahasanya semua ayat Alkitab. Datang ke gereja, semua shalom-shalom. Pulang gereja, apa kau? Gitu ya. Lalu mulai berantem dan yang lain-lain. Di dalam Alkitab kita menemukan ternyata Tuhan menggandeng 3 tema di dalam satu kata avoda ini. Berarti di dalam unsur ibadah, ada unsur bekerja. Di dalam unsur bekerja, ada unsur pelayanan. Pelayanan, ada unsur ibadah. Maka 3 poin ini tercakup di dalam satu kesatuan. Oleh sebab itu kita melihat di dalam kitab Roma di pasal yang terakhir, Trivena Trifosa, mereka bekerja membanting tulang dalam pelayanan ini.
Pelayanan selalu orang tangkap adalah waktu yang sisa. Kalau saya ada sisa waktu, saya akan ikut pelayanan. Kalau waktu yang dipakai terlalu banyak dan terlalu rumit, maka saya menolak semua pelayanan. Tetapi kalau saya memikirkan kata kerja, langsung saya setting, saya akan banting tulang. Pagi bangun, pulang malam, lalu tidak tidur, kerjakan tugas, saya akan kerjakan. Begitu dengar kata pelayanan, harus cukup tidur, jangan kelamaan di gereja, jangan terlalu pusing, jangan terlalu banyak rapat. Kalau sudah setting kantor, banyak rapat, tidak masalah. Kalau tidak rapat, nanti omset kita berkurang dan salah prediksi dan salah lakukan aktivitas. Akhirnya orang mempersiapkan dirinya kalau sudah bangun pagi untuk ke kantor dan bekerja, dia akan luangkan seluruh tenaga, energi, dan waktu untuk menggarap dunia pekerjaan dan mencapai prestasi yang tertinggi. Begitu sudah bicara pelayanan, tunggu, kalau saya ada waktu, saya akan pelayanan. Nah, di dalam Alkitab kita melihat contoh-contoh kasus yang terjadi, ini menggabungkan pelayanan dengan pekerjaan. Paulus membuat kemah. Ini dia bekerja, tetapi motivasi dia bekerja adalah di dalam tenda. Di dalam tenda yang tanda petik, yaitu tenda pelayanan. Dia kerja bukan untuk dapatkan uang, lalu untuk dia jalan-jalan, dan untuk dia berfoya-foya. Dia bekerja setengah mati untuk menghasilkan uang, dan karena waktu itu jemaat masih belum terbentuk secara banyak, maka tidak ada orang yang memberikan uang untuk misi dia. Untuk misi bisa berjalan, maka dia harus menanggung semua resiko, dan dia bekerja membuat kemah. Tetapi ini bukan profesi dia yang terus-menerus dia kerjakan. Kalau dia terus membuat kemah, tidak mungkin dia bisa menuju sampai ke Roma. Karena begitu Roh Kudus menyuruh dia berangkat, dia akan instruksi Roh Kudus dengan berkata, tunggu, itu pesanan kemah 3 bulan lagi harus jadi. Tunggu, ada 1 yang minggu depan akan diambil. Tunggu, ada 2 lagi yang 2 minggu akan diambil. Hanya misi tidak gerak-gerak. Waktu Paulus disebut dia bekerja membuat tenda atau membuat kemah, ini adalah pekerjaan di masa awal karena dia tidak mau membebankan orang-orang yang belum mengerti misi, maka seluruh biaya dia tanggung sendiri sampai nanti jemaat-jemaat waktu sudah terbentuk, Paulus mengeluarkan ada orang yang memberikan dukungan. Jemaat Filipi mendukung dia. Maka dia tahu apa kekurangan, apa itu kelebihan. Dan dia melihat jemaat Makedonia ikut mendukung orang-orang kudus yang sedang kesusahan, padahal orang Makedonia sedang mengalami kesusahan. Maka setelah jemaat sudah terbentuk dan sudah mengerti konsep persembahan, Paulus tidak lagi bekerja mendirikan kemah, dia bekerja membanting tulang di dalam pelayanan, saudara. Banyak orang kalau kerja di dunia kantor, dia membanting tulang. Banyak orang di dunia pelayanan, dia menghindarkan diri dari keringat dan banting tulang. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. Trivena Trifosa bekerja membanting tulang untuk pelayanan ini. Bapakku bekerja sampai hari ini, dan aku pun bekerja. Apa maksudnya Bapa bekerja? Bapa tidak buka warung, Yesus tidak buka warung. Di dalam tema bekerja, kita melihat pelayanan yang Kristus kerjakan. Itu betul-betul pelayanan. Membanting tulang setengah mati. Perjalanan yang sudah begitu jauh, ladang yang begitu luas, manusia yang begitu banyak model, dan penolakan yang begitu banyak. Itulah medan yang Yesus harus kerjakan, dan Yesus, tanda petik, bekerja, membanting tulang. Untuk semua misi dia harus terjadi dan harus digenapi dengan waktu yang sangat singkat, hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun harus selesai menggenapkan seluruh kitab suci. Ini pekerjaan yang sangat-sangat susah. Coba semua pendeta kalau dikasih oleh sinode, selama 3,5 tahun harus lakukan apa? Lalu itemnya ada 2.000 misalnya. Kira-kira undurkan diri atau tidak? 3,5 tahun harus beres.
Lalu kita mulai lihat, semua pendamping-pendampingku akan meninggalkan aku. Ngajarin mereka ndak ngerti-ngerti. Yang mendampingi aku akan menjual aku, gitu ya. Lalu lihat lagi, aku akan ditangkap, disiksa, dimatikan. Waduh, begitu lihat semua itu langsung bergumul ulang. Tuhan, saya salah masuk ke sinode yang salah. Kerjakan sesuatu, selalu orang punya konsep, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, yang penting selesai. Di dalam pikiran Tuhan Yesus, harus cepat, harus buru-buru, karena 3,5 tahun tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Yesus tidak boleh mendahului 3,5 tahun, di 3 tahun sudah selesai. Dia mati di kayu salib di umur 30 dan belum 33,5 tahun. Maka semua jadi kacau. Dia harus mengikuti semua dan begitu beratnya pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini menjadi contoh di dalam tema bekerja dan contoh di dalam tema melayani. Banyak orang kalau sudah bicara pelayanan selalu memilih-milih yang enak-enak. Belum sampai mengeluarkan peluh, belum sampai mengeluarkan energi yang begitu banyak. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai sejarah yang sangat penting di waktu yang singkat ini. Tuhan yang menyiapkan wadah untuk kita bekerja, untuk kita melayani, dan untuk kita ibadah. Wadah pertama yang Tuhan siapkan itulah bumi dan dipersempit lagi itulah Taman Eden. Di Taman Eden itulah kita melihat ibadah terjadi. Kita mengerti tema ibadah adalah bagaimana manusia berrelasi sama Tuhan dan Tuhan berrelasi sama manusia. Harus dua arah, tidak boleh satu arah. Kalau satu arah, itu ibadah-ibadah agama-agama yang di dunia-dunia yang tidak menerima Tuhan. Mereka memanggil Allah mereka tidak pernah komunikasi sama mereka. Mereka terus berbicara, Allah mereka tidak pernah berbicara. Maka tema ibadah bukan hanya kita yang berbicara, tapi Allah yang berbicara. Bukan saya yang mau melakukan, Tuhan yang memberikan petunjuk, barulah saya bisa melakukan. Maka Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, ini tema ibadah, dan Tuhan yang menetapkan dia harus lakukan apa yang Tuhan diperkenan. Maka mereka akan mengusahakan taman, karena ini adalah tema yang nanti pelan-pelan akan makin clear, makin clear, makin clear, Tuhan mau nyatakan apa. Waktu di Taman Eden tidak perlu dirikan gereja, karena belum ada gedung. Maka perjumpaan Adam dengan Hawa, dengan Tuhan, inilah persekutuan yang sangat-sangat sedikit orangnya, tetapi persekutuan yang mewakili seluruh umat manusia, karena waktu itu hanya ada Adam dan Hawa. Dan karena dosa masuk, maka seluruh avoda ini menjadi rusak. Ibadah menjadi rusak, pelayanan menjadi rusak, pekerjaan menjadi rusak. Akhirnya, ibadah manusia tidak lagi mengutamakan Tuhan karena manusia sudah mentuhankan diri sendiri dengan memakan buah ingin menjadi Tuhan. Maka seluruh ibadah berfokus kepada manusia, nanti manusia yang akan menetapkan siapa ilah yang boleh masuk ke rumahku. Kalau dia boleh masuk ke rumahku, dia akan menjadi hambaku karena aku yang akan memerintahkan dia. Kasih saya kaya, kasih saya sukses. Kalau tidak kaya, tidak sukses, saya buang ilah ini, saya buat satu ilah yang baru, saya taruh di rumahku. Kalau tanda petik dia menjawab semua pergumulanku, kubuatkan dia satu rumah pribadi untuk dia. Setelah itu dia tidak jawab lagi, kubuang dia. Aku nempatkan lagi dewa yang baru dari bangsa yang lain. Berarti yang menetapkan dewa mana boleh masuk adalah manusia, karena manusia adalah Tuhan atas diri dan atas alam semesta. Dia yang memutuskan semua. Maka ibadah menjadi rusak. Lalu pekerjaan Tuhan kutuk dengan berpeluh, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu sampai engkau kembali ke debu tanah. Keluarga pun di dalam kutukan karena susah payah mengandung kubuat sangat-sangat banyak. Pelayanan
Apa yang dilakukan baik, dinilai oleh orang tidak baik. Maka Kain membunuh Habel. Bagi Tuhan yang Habel baik, bagi Kain yang Habel tidak baik. Dan dia anggap saingan, dan dia habisi. Saudara perhatikan, dosa masuk di Taman Eden, di dalam institusi keluarga. Kain membunuh Habel. Ini di dalam institusi ibadah. Ibadah sudah tercemar, pekerjaan sudah tercemar, pelayanan sudah tercemar. Maka kita melihat, awalnya Tuhan siapkan wadah untuk avoda ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah dirusak oleh dosa, maka Tuhan akan menetapkan kembali, tetapi bukan lagi konteksnya taman. Tuhan mengatakan di dalam kitab Keluaran. Mari kita lihat sekali lagi di dalam kitab Keluaran di pasal yang ketiga di ayat yang ke-12. Bukankah aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Avoda keluar lagi dengan terjemahan ibadah. Dan lokasi ditulis yaitu gunung. Bangsa Israel ada di kaki gunung Sinai sangat lama. Dan Alkitab catat mereka tinggal di bawah kaki gunung Sinai. Lalu Tuhan turunkan hukum kepada mereka. Tuhan atur semua rangkaian ibadah secara detail. Di Taman Eden Tuhan tidak atur semua secara detail, tapi sampai kepada kitab Keluaran, Tuhan siapkan wadah, yaitu di gunung, dan Tuhan siapkan semua aturan main tentang ibadah. Barulah manusia mengerti ibadah yang sejati seperti apa. Semua agama-agama dunia, manusia yang merencanakan. Manusia yang membuat ibadah mau model apa, liturgi mau model apa, hukum yang dipakai mau model apa. Tetapi di dalam kebudayaan Yahudi, semua ditetapkan oleh Tuhan. Maka pergi ke gunung sana untuk nanti beribadah. Sekarang tanya, apakah setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan non-stop di situ? Tidak. Mereka disuruh ke sana untuk beribadah. Dan mereka harus bekerja. Mereka harus mengurusi semua keseharian mereka. Dan mereka akan melayani satu dengan yang lain. Lalu mereka akan beribadah kepada Tuhan. Maka di Gunung Sinai itu, itulah tempat yang sangat sakral. Dan Tuhan yang mengatur semua pelayan-pelayan Tuhan waktu tiba di Gunung Sinai. Karena ibadah milik Tuhan, maka Tuhan yang rekrut tanda petik karyawan. Tuhan yang tetapkan nanti siapa yang akan melayani. Yang Tuhan tunjuk, Tuhan ambil dari suku Lewi. Lalu karena misalnya saya punya rumah, saya pilih orang bekerja, maka saya tetapkan siapa yang akan bekerja di rumahku, bahkan saya siapkan baju yang dia akan pakai waktu dia menjadi hamba di rumahku. Maka Tuhan tetapkan bajunya imam. Jadi baju imam bukan karangan dari manusia, kita buat variasi merah kah, kita kasih batu kah, kita mau kasih ranting kah, mari kita buat variasi supaya berbeda dengan bangsa yang lain. Tidak, Tuhan yang tetapkan semua. Tuhan tetapkan aturan mainnya, Tuhan yang tetapkan tanggalnya, hari Paskah nanti Tuhan yang tetapkan, lalu Tuhan tetapkan hari raya, semua Tuhan tetapkan. Dan Tuhan tetapkan kapan boleh kerja, dan hari raya yang mana tidak boleh kerja. Dan Tuhan yang atur semua tatanan, karena ibadah ini milik Tuhan. Sekarang kalau orang dirikan gereja, mereka tidak lihat lagi yang Tuhan mau itu apa, tetapi yang masa maunya apa. Kalau masa kita banyak anak muda maunya apa, maka kita turuti supaya nuansanya menjadi nuansa anak muda. Maka kita lihat nuansa gereja sekarang sangat mengerikan. Kalau versi yang anak muda, orang tua masuk langsung stroke di dalam. Lalu nuansanya untuk orang tua, anak muda masuk langsung gelisah dan pengen pulang. Karena seperti kebaktian perkabungan. Akhirnya gereja-gereja bukan lagi mencari apa yang Tuhan senang,
tetapi apa yang manusia senang. Saudara perhatikan, hukum Tuhan tetapkan. Firman Tuhan yang tetapkan. Maka melalui firman itulah seluruh umat Tuhan ditegur, dan melalui firmanlah orang-orang Lewi akan melayani dengan benar. Sekarang di dalam gereja kita melayani pakai patokan apa? Oh, menurut saya ya, itu leluhur saya sebelum saya ini, mereka lakukan ini. Kalau sebelum kita lakukan yang salah, maka kita meneruskan yang salah, karena sudah turun-temurun. Tetapi kalau yang salah itu betul-betul salah dan tidak berdasarkan kitab suci, maka itu harus diubah. Diubah berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Maka kita lihat di tema yaitu gunung. Disitulah tema avodah, disitulah tema sakral yang betul-betul muncul secara sudah komplit. Lalu nanti setelah mereka meninggalkan gunung itu, kemah suci sudah ada. Nah, saudara perhatikan, mulai ada wadah. Kenapa Tuhan siapkan wadah? Supaya manusia ada tempatnya, saudara. Di padang gurun tempatnya berpindah-pindah. Tetapi kemah suci itu satu adanya, dan di mana tiang awan berhenti, maka kemah suci itu harus ada di situ. Dan disitulah umat Tuhan akan beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkata-kata kepada umatnya melalui wadah yang Tuhan sudah tetapkan itu, ada tabut perjanjian. Maka sudah ada wadah, dan karena ada wadah, maka nanti muncullah orang-orang yang melayani. Dan Tuhan tetapkan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Lalu barang-barang pekakas-pekakas di dalamnya, mau diisi piano kah, organ kah gitu ya, kalau pakai konteks sekarang, itu semua Tuhan yang tetapkan. Tuhan tetapkan kandil harus ada di situ. Meja ukupan harus ada di situ. Ini semua Tuhan tetapkan untuk membedakan dengan bangsa-bangsa lain yang manusia yang tetapkan di kuil-kuil penyembahan ilah-ilah yang palsu. Ilah-ilah palsu dikasih apapun terima saja. Karena ilah yang palsu adalah ilah yang mati. Tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengatakan A, kalau engkau langgar, engkau pasti mati. Dan Tuhan menetapkan kesakralan di dalam ibadah. Maka bangsa Israel waktu itu, mereka melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka bekerja, mereka melayani, mereka beribadah. Semua di dalam satu paket dan tidak terkotak-kotak. Karena waktu itu mereka tidak urus lagi batu bata. Mereka akan pindah-pindah, kemas-kemas barang. Mereka capek-capek kemas barang. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti Tuhan, dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Lalu mereka perlu siapkan makanan. Mana yang Tuhan kasih, mereka mesti siapkan, mereka mesti sajikan. Setelah makan, mungkin mereka mesti cuci-cuci, mesti beres-beres. Mereka harus bekerja. Ibu rumah tangga harus bekerja. Laki-laki juga harus melakukan aktivitas. Tapi semua aktivitas itu di dalam satu payung yang besar, yaitu ibadah kepada Tuhan. Maka perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita melihat bangsa Israel terus melayani, dan waktu itu mereka ada di tengah-tengah kondisi, yaitu padang gurun. Maka sampai kepada zaman Daud, Daud melihat, oh ini tidak bisa. Rumah Tuhan kenapa pindah-pindah? Orang-orang punya rumah satu persatu permanen. Ilah-ilah punya gedung yang begitu besar dibangun oleh manusia. Lalu perlu ada rumah Tuhan. Kalau perlu ada rumah Tuhan, berarti manusia akan bangun. Tetapi waktu manusia mau bangun, pakai desain model apa? Maka waktu mau desain, mau bangun, Tuhan yang instruksi, Tuhan memberikan roh kepintaran kepada orang tertentu, Tuhan menambahkan bijaksana kepada Salomo yang belum pernah dirikan rumah Tuhan, tetapi bisa dirikan rumah Tuhan dengan indahnya luar biasa. Nah, saudara lihat peralihan dari taman, lalu menuju ke gunung, lalu ke padang gurun yang terus-menerus berpindah, sampai akhirnya rumah Tuhan sudah ada yang permanen. Tuhan siapkan wadahnya lagi. Mula-mula tabut dipindah-pindah sampai ke Shilo. Sampai nanti di rumah Tuhan yang permanen sudah dibangun. Disitulah mereka berhenti dari berpindah. Dan disitulah mereka melakukan semua aturan ibadah.
berdasarkan Gunung Sinai yang Tuhan kasih petunjuk itu. Lalu mereka mulai beribadah, tapi karena dosa sudah masuk di dalam lingkungan ibadah, maka kita melihat sejak dari zaman manusia jatuhkan dosa, ibadah sudah diselewengkan. Kain membunuh Habel di dalam rangka ibadah. Lalu perhatikan bangsa Israel waktu Musa naik ke gunung. Mereka beribadah mendirikan lembu emas. Dan Tuhan bantai habis mereka. Nanti sampai kepada zaman Imam Eli. Tuhan bantai si Imam Eli ini. Dengan anaknya yang melakukan kesalahan. Dan Tuhan vonis semua Lewi-Lewi yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Tuhan bunuh Akan karena mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan mempertahankan ibadah yang murni, tidak boleh ada kecurangan di dalamnya. Sampai waktu bait suci sudah jadi. Wah, semua orang Yahudi begitu senang, orang Israel begitu bangga. Rumah Tuhan sudah ada. Ternyata rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Maka Tuhan izinkan nanti hancurnya semua bait suci yang dibangun oleh Salomo, lalu nanti dibangun kembali di dalam zaman Ezra dan Nehemia. Setelah bangun kembali, mereka tetap melakukan dosa yang sama di dalam wilayah ibadah itu. Mereka beribadah sudah tidak lagi seperti yang Tuhan mau. Mereka sibuk-sibuk melayani. Mereka melayani diri sendiri. Mereka sibuk-sibuk bekerja, mempersiapkan semua yang akan dipakai dalam ibadah. Tapi Tuhan sudah meninggalkan baitnya. Di kitab Yehezkiel pasal yang ke-10, Tuhan meninggalkan baitnya. Mereka melayani terus-menerus giat, tapi Tuhan sudah tidak ada. Maka sampai kepada Yohanes pasal yang kedua, Tuhan mentegakkan kembali tempat ibadah yang sejati. Tempat ibadah yang sejati bukan lagi satu wadah seperti ada kemah suci, seperti ada bait Allah. Dan Yohanes pasal kedua, Yesus yang akan menjadikan semua itu satu penggenapan yang sukses. Rombak bait Allah ini aku akan dirikan di dalam 3 hari. Yang dimaksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Nah, saudara perhatikan perubahan tema ibadah yang sangat penting sekarang berfokus sentral kepada Kristus. Karena Kristus kepala gereja, Kristus adalah bait itu sendiri. Lalu Kristus adalah bait, Kristus yang merekrut semua pelayan-pelayannya. Siapa yang boleh melayan Kristus? Bukan usul A, usul B, usul C. Kristus yang merekrut semua. Yesus memilih rasul, Yesus memilih 70 murid. Lalu gereja nanti didirikan, Yesus berkata, aku akan mendirikan gereja. Aku akan mendirikan jemaatku, itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta tidak disangka-sangka. Ternyata Tuhan rekrut dari segala bangsa untuk nanti menjadi murid-muridnya Kristus dan nanti mereka akan menyebar. Jadi pelayanan sudah tidak terfokus kepada satu gedung yang bersifat fisik, tetapi pelayanan akan menembus ke tempat yang jauh karena tidak ada lagi gedung secara fisik yang mengikat kumpulan orang yang percaya. Nah, saudara lihat perbedaan bait suci di zaman Tuhan Yesus sama saat Yesus mengatakan dirinya adalah bait suci. Di bait suci yang megah yang masih ada itu, tidak ada Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan baitnya. Lalu Kristus yang adalah bait suci, disitulah nanti satu persatu akan direkrut untuk masuk di dalam komunitas yang disebut gereja yang tidak terlihat. Gereja tidak terlihat itu maksudnya apa? Gereja ini akan melayani segala zaman, akan melayani segala macam manusia, dan mereka akan diutus untuk pergi ke tempat yang jauh. Kelemahan sinode zaman sekarang dan gereja zaman sekarang hanya melayani sinode itu sendiri. Saya keliling banyak gereja, saya sekarang masuk banyak estetik. Kelemahan-kelemahan semua pelayan. Kalau sudah ada di sinode A, lalu dia akan mengabdi di sinode A.
Pokok doanya akan doa terus untuk sinode A. Nanti hamba Tuhan yang sama setelah 5 tahun pindah ke sinode B, maka sinode A tidak pernah dia doakan lagi. Begitu dia sudah kecewa dan pindah ke sinode B, tidak pernah dia doakan lagi sinode A. Lalu setelah itu dia dibajak lagi pindah ke sinode C, dia mulai ngotot doakan sinode C. Sinode A dan B, dia tidak peduli lagi, mau mati ya matilah, pokoknya saya sudah ada di sinode C. Maka kadang-kadang kesetiaan hamba Tuhan perlu ditanda tanya. Amin. Di mana dia berada dan di mana dia dapat honor, di situ dia akan mati-matian. Di dalam kitab suci kita melihat semua anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, tidak boleh diikat di satu tempat, lalu satu tempat itu menjadikan satu hamba Tuhan menjadi miliknya dia. Kita semua miliknya Tuhan. Amin. Kalau Imam Yitro punya konsep seperti kita, dia akan tahan si Musa. Tidak usah kau pergi. Kamu menantu ya, saya imam ya. Saya imam di Midian, Midian keturunan dari Abraham. Saya punya leluhur juga orang percaya ya, keturunan dari Abraham dengan Ketura. Kau sudah di sini, kau mantu. Saya kalau imam pasti ada rumah Tuhan, tempat ibadah. Kalau ada tempat ibadah, meskipun sederhana, kau harus mengabdi di sini. Lihat, orang-orang sini perlu Injil misalnya, lalu ikat dia. Kalau Musa diikat, maka 2 juta manusia tidak dapat berkat. Maka kita kalau sebagai hamba Tuhan, sinode harus memikirkan selain melayani di sinode sendiri, maka perlu melayani di tempat-tempat yang lain. Amin. Sehingga kalau Tuhan sudah memanggil satu hambanya, dan hamba ini sisa waktu melayani cuma 10 tahun, maka 10 tahun dia akan menggenapkan semua misi Tuhan untuk dia, yang mungkin akan menjangkau sangat luas. Tapi karena ada di satu sinode yang sempit pikiran, maka hamba Tuhan itu diikat, akhirnya 9 tahun berikutnya tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya hamba Tuhan itu tua, lalu mati. Waktu ketemu Tuhan, Tuhan akan tanya, mengapa kau tidak kerjakan apa yang Tuhan sudah gerakkan? Iya Tuhan, saya mau kerjakan, tapi sinode mengikat saya. Maka sinode perlu bertobat gitu ya. Hamba Tuhan juga perlu bertobat. Banyak hamba Tuhan kalau sudah dari satu tempat, honor sudah tetap, khotbah sudah ditetapkan, dia hanya siapkan khotbah untuk saatnya dia naik. Sisanya dia akan santai-santai, pokoknya ada orang tidak ada orang. Akhir bulan saya terima honor. Nah, kita lihat kembali waktu Yesus mentegakkan satu ibadah yang benar, yaitu semua ibadah harus berfokus kepada Kristus dan berfokus kepada salib Kristus, salib yang adalah penderitaan, berfokus kepada misi yang global. Amin. Lalu sampai Yohanes pasal ke-14, Yesus berkata dia akan pergi, dia akan siapkan tempat. Saudara perhatikan, di bumi Tuhan siapkan tempat, ada Eden, ada gunung, ada padang gurun, lalu ada bait suci, ada kemah suci, Tuhan siapkan tempat. Ada Yerusalem, semua Tuhan siapkan. Lalu sampai kekekalan, Tuhan juga siapkan tempat. Kata yang dipakai untuk tempat, ini berhubungan dengan tempat untuk bekerja. Jadi jangan kira kita kalau sudah mati, kita sudah stop bekerja. Memang kita stop bekerja dalam arti cari nafkah, tetapi kita tetap bekerja dalam arti 3 poin tadi, yaitu ada unsur ibadah, ada unsur pelayanan, dan ada unsur terus melakukan segala sesuatu. Kalau tidak bekerja dan tidak pelayanan, maka di surga kita pasti bosan dan pengangguran di situ. Di bumi, di gereja yang kecil saja hamba Tuhan melayani setengah mati. Lalu sudah mati, lalu di tempat yang baru, di situ nganggur semua. Lucu saudara. Di sana akan sangat-sangat sibuk. Karena jadwalnya pasti sangat padat, betul nggak? Di bumi saja gereja kalau tidak ada jadwal, minder sama gereja sebelah. Maka buat banyak jadwal. Ada komisi wanita, komisi pria, komisi lansia, pra remaja, pra pemuda, pasca pemuda. Wih, banyak bener gitu ya. Lalu KU1, KU2, sekolah minggu, buat sebanyak-banyaknya. Dan hamba Tuhan sibuknya luar biasa. Lalu setelah mati, kita pelayanan jadi santai, hanya nyanyi saja. Tidak, saudara. Di sana pasti banyak persiapan-persiapan yang harus dikerjakan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan kepada kita,
tapi semua kesibukan di tempat yang baru sana, itu kesibukan dengan tidak ada tangisan air mata, dan tidak ada keringat, tidak ada peluh, tetapi penuh dengan sukacita. Amin. Disitulah wujud ibadah yang sejati, wujud bekerja yang sejati, dan wujud melayani yang sejati. Intinya semua kita dipersiapkan untuk menuju ke tempat yang baru, menuju ke tempat yang sangat-sangat sibuk. Bayangkan kita berjumpa dengan semua orang kudus sepanjang zaman. Kalau satu gereja isinya orang kudus cuma 10, kita pun sudah pusing kepala hadapi dengan 10 karena anaknya ada 20. Coba kalau gerejanya ada 1000, pusing kepala tidak? Pusing ya. Sesama jemaat layani jemaat itu pusing kepala saudara ya. Sampai ke surga, ketemu semua orang percaya segala zaman, ramai saudara, dan saling melayani. Kalau pakai konteks sekarang, sibuk saudara. Tidak ada yang santai di situ. Tapi sibuknya di sana tidak ada tangisan air mata, tidak di dalam dosa, tapi sukacita. Disitulah ibadah yang sejati Tuhan akan pulihkan. Nah sekarang saya akan kasih kesimpulan. Jadi kita yang ada di bumi, mari kita melayani dengan membanting tulang. Amin. Jangan hanya bekerja di dunia kantor membanting tulang. Melayani ada unsur bekerjanya. Beribadah ada unsur bekerjanya. Beribadah ada unsur melayaninya. Maka avoda ini akan terjadi jikalau kita melayani seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa ya Tuhan, dalam sisa umur kami yang tidak panjang. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam batas waktu umur tertentu. Ada yang sudah harus pensiun. Dan sebelum pensiun sisa berapa tahun. Biarlah Tuhan membuka pikiran sinode. Tuhan membuka pikiran semua pengurus. Untuk memaksimalkan semua hamba Tuhan. Dan gereja yang Tuhan izinkan ada di muka bumi. Harus menjadi berkat dan melayani segala makhluk. Harus menjadi berkat melayani semua umat Tuhan yang ada di seluruh penjuru. Barulah kami disebut anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara, menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati gereja reformasi di tempat ini, Tuhan berkati peneguhan gembala, Tuhan berkati semua pengurus-pengurus di dalam sinode dan semua pelayan-pelayan. Biar semua yang melayani berfokus kepada kerajaan Allah, sehingga Tuhan tidak meninggalkan gereja ini, kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di tempat ini, dan Tuhan hadir di tempat ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.